Assalamualaikum pejuang langit. Bertemu dengan sosok wanita hebat yang yakin kekuatan doa bisa menembus langit tanpa sia-sia. Hanya berbekal 10.000 dan doa setiap hari, usaha cemilan Ibu Hajah Enong yang dulunya hanya dijual dari pasar ke pasar, kini tembus ke seluruh Indonesia. Bahkan jadi supplier cemilan nomor 1 untuk minimarket terkenal. Masya Allah, beginilah keajaiban ikhtiar dan doa. Assalamualaikum Bu Hajah Enong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu langsung nih. Alhamdulillah mau datang ke sini. Pejuang langit usianya sudah 62 tahun, tapi Ibu Hajah Enong masih aktif memantau usahanya setiap hari. Bahkan sampai keliling Indonesia untuk bertemu rekan bisnis usahanya loh. Ini sih suatu keberkahan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bikin cemilan-cemilan itu udah mulai dari tahun berapa, Bu? Ya sudah lama ya, karena memang melangkahnya dari dari nol ya. Dari nol. Jadi perjalanannya sudah lama. Tapi ya ya baru seperti ini gitu. Sebelum jadi supplier besar dan cemilan favorit di seluruh Indonesia, usaha ini berawal dari niat membantu perekonomian keluarga yang saat itu sedang kekurangan. Bermodalkan 1 kilo terigu dan izin suami, yang saat itu seorang guru, Hajah Enong memulai perjalanannya di tahun 2000. Ia menjual cemilannya dari rumah ke rumah, warung ke warung. Masya Allah, dari usaha sederhana ini, Allah memberikan keberkahan yang luar biasa. Jadi snack-snack ini nggak hanya Ibu produksi sendiri, tapi katanya juga merangkul UMKM. Betul, jadi kita ngajak para UMKM yang sudah berjalan bagus, ya barangnya kita bantu untuk dipasarkan. Yang memang masih kecil, masih perlu dibina, ya dengan senang hati kita membina. Pejuang langit, dengan niat tulus menggapai keberkahan Allah, Bu Hajah Enong berharap usahanya bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Benar saja, sedikit demi sedikit keberkahan itu mulai terasa. Usaha cemilan yang awalnya diremehkan kini jadi ladang rezeki untuk banyak orang yang ingin memulai usaha. Ya kalau orang kan ada yang melihat finansialnya saja ya. Betul. Kebanyakan malah. Iya. Ketika kita di bawah ya orang meremehkan. Iya. Cuma ya saya berdoa mudah-mudahan suatu hari nanti saya lebih baik gitu. Dan itu terbukti loh Bu Hajah sekarang bisa saya bilang. Iya, alhamdulillah. Nah itu malah jadi motivasi saya gitu. Perjalanannya ternyata seperti ini ya. Jadi malah semakin semangat. Ternyata hinaan dan nyinyiran yang Bu Hajah Enong terima justru membawa Bu Hajah Enong bertemu jalur langit usahanya. Doa dan doa terus dipanjatkan dalam setiap sholatnya. Sampai akhirnya di tahun 2015, Bu Hajah Enong memberanikan diri untuk membawa produknya ke sebuah perusahaan minimarket. Gak main-main pejuang langit. Kata Bu Hajah Enong, beliau datang setiap bulan selama 2 tahun agar cemilannya bisa diterima. Tak disangka, ikhtiar dan doa Bu Hajah Enong diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun 2017, tanpa jalur orang dalam, hanya menggunakan jalur langit, melalui doa yang sungguh-sungguh dan usaha yang tanpa batas, cemilan Bu Hajah Enong diterima oleh perusahaan tersebut, yang akhirnya bekerja sama hingga saat ini. Allahu Akbar. Dalam hidup memang ya tidak selalu mulus ya, mesti silih berganti. Susah, senang, sehat, sakit ya. Itu memang udah menjadi kodratnya Allah ya. Allah akan mengabulkan doanya hambanya yang memohon. Doa yang sangat mustajab itu doa di 1/3 malam. Pejuang langit, apa yang diyakini Ibu Hajah Enong mengingatkan pada pesan guru ngaji saya beberapa waktu lalu. Kalau doa itu tidak ada yang sia-sia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa doa itu tidak ada yang sia-sia, bisa langsung dikabulkan sesuai yang diminta,
bisa diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Bisa juga menjadi pelindung dari musibah. Atau kalaupun belum dijawab di dunia, doa itu akan menjadi tabungan akhirat yang memberatkan timbangan amal. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi antar kerabat, melainkan Allah akan beri padanya 3 hal. 1. Allah akan segera mengabulkan doanya. 2. Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Dan 3. Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Para sahabat berkata, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Lalu Nabi SAW bersabda, Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Terbukti Pujo Langit, dari doa yang Bu Haja Enong sampaikan di sepertiga malamnya, memang tidak diijabah dalam sekejap. Usaha yang ia rintis belasan tahun dan dikabulkan kesuksesannya datang di waktu yang tepat. Masya Allah. Nah, pejuang langit, saya semakin yakin dengan kedahsyatan dan keajaiban doa. Dengan jaminan dari Allah, rasanya rugi kalau kita tidak berdoa. Nauzubillah, jangan sampai kita mengabaikan doa. Karena kata guru saya, mengabaikan doa itu sama saja dengan sombong, terlalu percaya diri sampai menolak peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kesombongan adalah sifat yang paling dibenci Allah. Allah berfirman, Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, niscaya akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Pejuang Langit, yang saya tahu, setidaknya sudah ada 5 masjid yang dibantu pembangunannya oleh Ibu Haja Enong, tersebar di berbagai wilayah. Ada yang sebagian dibantu, ada juga yang dibangun sepenuhnya 100% oleh beliau. Seperti masjid yang saat ini saya datangi. Masya Allah, memang benar adanya. Sedekah jariah adalah sedekah yang tak akan terputus pahalanya. Mas Arnold, ini nih suami ibu. Assalamualaikum Pak, salam kenal, saya Arnold dari Jalur Langit. Masya Allah pejuang langit, bersilaturahmi dengan Bu Haja Enong benar-benar mencerahkan saya. Ternyata doa itu bukan sekedar permintaan dan permohonan. Di dalam doa, seseorang sebenarnya sedang menunjukkan kerendahan diri, kelemahan, dan kebutuhan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Wah, pejuang langit, dari kisah ini saya bakal semakin gencar untuk memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima atau tidaknya, biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Yang penting, doa-doa kita sudah sampai menghias langit dan bisa menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.